Adik-adik, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan buku ND. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita akan mengangkat lagu pujian yang berjudul Kasih Yesus Manis dan Indah. Mari kita bernyanyi. Kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa, karena Engkau masih memberkati kami pada hari ini. Ya Bapa, pada saat ini kami mengikuti ibadah online sekolah minggu kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati kami dari awal hingga akhir acara ibadah online kami. Di atas semua itu ampunkan dosa yang kami perbuat agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 31 ayat 1 dan 2 yang berjudul Berhimpun Semua. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pengumuman yang pertama, ayat bulanan kita untuk bulan Agustus terdapat dalam Keluaran 3 ayat 8. Jangan lupa ya adik-adik untuk dihafal lalu dikirimkan ke WhatsApp grup orang tua sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu dari tanggal 8 Agustus sampai 14 Agustus. Semoga Tuhan selalu memberkati dimanapun adik-adik sekolah minggu berada ya. Nah adik-adik, pengumuman kita yang ketiga adalah jangan lupa tetap kita mengikuti kebaktian online kita ya. Boleh ditonton di channel YouTube dan halaman Facebook kita Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Pengumuman kita yang keempat, kakak-kakak sekolah minggu mau mengingatkan adik-adik untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada. Dengan cara yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kita sama-sama mendoakan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Demikian pengumuman kita minggu ini adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan shalom. Adik-adik, kita akan kembali berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa.
Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa untuk setiap kebaikanmu, penyertaanmu, dan kasih karuniamu yang sampai pada saat ini masih dapat kami rasakan. Terima kasih juga Bapa buat penyertaanmu tadi malam di dalam tidur kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapa untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat kesempatan untuk mengikuti kebaktian online kami ini di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah lagu-lagu pujian yang sudah kami nyanyikan, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, saat ini juga kami berdoa buat gereja kami HKBP Agape Amplas. Biarlah gereja kami ini semakin diberkati, agar gereja kami menjadi gereja yang selalu membawa berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa yang baik, kami juga memberdoa buat Amang Pendeta kami dan keluarga, buat Inang Bibelfro kami, buat Parhalado kami dan keluarga, buat seluruh jemaat HKBP Agape Amplas, buat anak-anak sekolah minggu, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi Bapa, kiranya Roh Kudus mulai yang senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa buat dunia ini, terkhusus buat bangsa dan negara kami, Indonesia, yang Engkau tahu Tuhan sedang mengalami pandemi COVID-19. Jauhkanlah kami dari virus ini Bapa, jauhkanlah kami dan keluarga kami, saudara-saudara kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami dari virus ini. Biarlah kesehatan yang daripadamu selalu berada untuk kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat segala orang yang sakit Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan segala orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah hanya Engkau satu-satunya dokter yang paling ajaib Bapa untuk menyembuhkan sakit dan penyakit mereka. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat setiap harapan dan kerinduan kami Tuhan. Engkaulah turut campur tangan untuk setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah setiap harapan dan kerinduan kami boleh Engkau genapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan pedoman bagi hidup kami. Jadikanlah kami Bapa bukan hanya pendengar dari firman-Mu, tapi pelaku dari firman-firman-Mu. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami, bahkan perbuatan kami. Ampunilah Bapa segala dosa dan perbuatan kami, agar kami semakin layak disebut anak-anak-Mu, agar kami semakin layak untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bernyanyi dari lagu pujian Siapkan Hatiku Tuhan. Kita bernyanyi ya adik-adik. Siapkan hatiku
Kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberkati kami, menyertai kehidupan kami. Adik-adik sekolah minggu juga yang ada di rumah, Tuhan masih memberkati, sehingga sebentar lagi kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Tuhan, biarlah itu boleh menjadi pengajaran bagi kami, dan juga pengetahuan iman bagi kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Adik-adik sekolah minggu, barangkali adik-adik belum kenal dengan abang kan? Nama abang Jakobus Sinurat. Jakobus Sinurat. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Amsal pasal 17 ayat ke-6. Demikian dikatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, melalui teks khotbah ini kita mau belajar dua hal. Apa itu? Yang pertama, anak-anak sekolah minggu harus mampu dan mau membanggakan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus bangga terhadap orang tuanya. Yang pertama tadi, anak-anak sekolah minggu harus mampu dan mau membanggakan orang tua. Dan yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus bangga terhadap orang tua. Kita akan melihat satu-satu. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu harus mampu dan mau membanggakan orang tua. Bagaimana sih caranya membanggakan orang tua? Kalau kita melihat tadi di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Adik-adik, mahkota melambangkan simbol kemuliaan, simbol kebanggaan, simbol kehormatan. Maka bagaimana anak-anak sekolah minggu supaya menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, kehormatan bagi orang tuanya, atau mungkin kesenangan bagi orang tuanya? Itulah yang mau kita jawab melalui khotbah hari ini. Satu yang pasti, tidak akan mungkin anak-anak sekolah minggu bisa membanggakan orang tuanya kalau dia hanya melawan. Misalnya nih, mama menyuruh, tolonglah ambilkan handphone mama di sana. Dia jawab, nggak mau mak, capek kali aku. Atau tolonglah ambilkan sapu di sana. Jangan mama, aku kan masih anak-anak, jangan disuruh-suruh. Kerjaannya hanya melawan orang tua, hanya menolak perintah orang tua, dan akhirnya orang tuanya pun bersedih. Apakah itu anak-anak yang membanggakan orang tuanya? Apakah itu anak-anak yang menyenangkan orang tuanya? Itu semua kita akan bilang tidak. Tapi anak-anak sekolah minggu yang membanggakan orang tuanya adalah anak-anak sekolah minggu yang taat kepada orang tuanya. Anak-anak sekolah minggu yang membanggakan orang tuanya adalah anak-anak sekolah minggu yang taat kepada orang tuanya, yang hormat kepada orang tuanya. Adik-adik semua pasti tahu ya, kitab kelima, apa bunyinya? Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Atau ada lagu sekolah minggu itu kan, yang bunyinya gini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya toh? Di mana tertulis? Efesus pasal 6 ayat 1. Maka
anak-anak sekolah minggu yang mampu membanggakan orang tuanya adalah anak-anak sekolah minggu yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Jadi adik-adik sekolah minggu, marilah jadi anak-anak yang taat terhadap orang tua. Anak-anak yang hormat terhadap orang tua. Kalau orang tuanya minta tolong, maka sebagai anak-anak yang membanggakan orang tua, yang mau membanggakan orang tua, adik-adik semua harus taat dan hormat kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus bangga dengan orang tuanya. Firman Tuhan yang kita baca tadi juga mengatakan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, atau kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Kenapa harus bangga dengan orang tuanya? Kalau tidak ada orang tua kita, maka tentu kita tidak akan lahir. Dan yang kedua, orang tua kita masing-masing adalah orang yang paling baik bagi kita. Orang yang paling baik bagi kita. Orang tua adalah orang yang paling utama, mau dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, yang akhirnya supaya kita bahagia. Oleh karena itu, patutlah kita menganggap orang tua sebagai kehormatan kita. Oleh karenanya kita harus bangga. Oleh karena itu, dengan melihat semuanya kebaikan orang tua, maka sepatutnya lah kita berbangga terhadap orang tua kita. Karena orang tua kita adalah perwakilan Allah di dunia ini. Tuhan memelihara anak-anak, Tuhan memelihara adik-adik, anak-anak sekolah minggu melalui orang tua. Oleh karena itu kita harus bangga. Oleh karena itu, di bagian pertama tadi kita katakan, kita harus taat kepada orang tua. Kita harus hormat kepada orang tua sebagai perwakilan Allah di dunia ini. Adik-adik, poin itu yang kita pelajari hari ini. Kita ulangi. Yang pertama tadi, anak sekolah minggu harus mampu dan mau membanggakan orang tua. Caranya bagaimana? Dengan taat dan hormat kepada orang tuanya. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus bangga terhadap orang tuanya. Karena orang tua adalah orang yang paling baik bagi kita dalam kehidupan kita. Karena orang tua adalah perwakilan Allah di dunia ini untuk memelihara kehidupan kita. Oleh karenanya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, marilah menjadi anak yang baik. Marilah menjadi anak yang taat. Marilah menjadi anak yang hormat kepada orang tua. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang masih boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati firman yang telah kami dengarkan, agar itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan adik-adik kami yang saat ini sedang berada di rumah mereka masing-masing menonton tayangan ini. Biarlah kiranya mereka tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita. Begitu juga dengan orang tua mereka, orang tua kami semuanya yang telah Engkau utus bagi kami menjadi perwakilan untuk memelihara kehidupan kami di dunia ini. Ajari kami ya Tuhan untuk menghormati mereka, untuk taat kepada mereka, karena kami tahu apapun yang disampaikan oleh orang tua kami itu semata-mata untuk kebaikan kami dalam pertumbuhan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Dan semoga adik-adik semua dan kita semua bukan hanya saja pendengar firman Tuhan, tapi pelaku dari firman-firman Tuhan ya adik-adik.
Kita akan menutup kebaktian kita. Sebelum kita tutup, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Pujian yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.